51 tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. Tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Dari beragam pidato Presiden Soekarno yang fenomenal ini, ada cukup banyak kata mutiara beliau yang ternyata terbukti kebenarannya sampai detik ini. Lantas, seperti apakah sejatinya kata-kata mutiara Insinyur Soekarno tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Dr. H.C. Insinyur Haji Soekarno. Nama lahir Kusno Sosrodihardjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno, karena menurut nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Dengan sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Tapi, apakah kita semua masih ingat kata-kata mutiara putra sang fajar? Banyak dari setiap pidato Bung Karno selalu ada makna terdalam yang bisa diambil dari pidatonya. Mari kita simak bersama 16 kata mutiara Soekarno yang fenomenal dan terbukti kebenarannya sampai saat ini. Satu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Nomor 2,
Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956. Nomor 3. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 4. Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bung Karno. Nomor 5. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nomor 6. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nomor 7. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan sendiri sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963. Delapan. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Nomor 9. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, Elang Rajawali. Pidato HUT Proklamasi 1949. Nomor 10. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada rantap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Pidato HUT Proklamasi 1950. 11. Firman Tuhan inilah kitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Innallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasibnya suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Pidato HUT Proklamasi 1964 oleh Bung Karno. Nomor 12. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca penggala daripada masa yang akan datang. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Soekarno. (13) Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Bung Karno. Nomor 14. Aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombangnya memukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem. Kadjo siniram wayu sewindu lawase. Pidato HUT Proklamasi 1964 oleh Bung Karno. 15. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka
tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Sarinah, halaman 17-18 oleh Bung Karno. Yang terakhir, berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. Itulah kata-kata bijak sakti Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Semoga dapat dijadikan motivasi dan mengobarkan semangat kita semua. Bagaimana tanggapan Anda semua mengenai kata bijak yang telah disampaikan Presiden Soekarno tersebut? Apakah Anda sependapat jika memang benar banyak yang telah terbukti atas apa yang telah disampaikan sang proklamator tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar sejarah, budaya, dunia, dan Nusantara secara gratis. Dan nantikan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.